merupakan salah satu sekolah kedinasan yang menganut sistem semi militer di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hai. Hari ini kita akan menguak apa itu Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, sebelum masuk di segmen Sekolah Tinggi Perikanan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sejarah dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Sejarah singkat aja ya. Sejarah singkatnya aja. Apakah kalian tahu apa itu Sekolah Tinggi Perikanan? Sekolah Tinggi Perikanan merupakan salah satu sekolah kedinasan yang menganut sistem semi militer di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sebelum masuk ke dalam kegiatannya nih, kita berdua akan membicarakan tentang sejarah singkat terbentuknya Sekolah Tinggi Perikanan. Iya, benar sekali. Nah, pada awalnya itu, pada tahun 60-an, wajah perikanan di Indonesia sangat menyedihkan. Sebagai negara poros maritim yang mempunyai potensi besar akan lautnya, dinyatakan sangat langka usaha-usaha perikanan di Indonesia. Terus perikanan di Indonesia hanya dikelola oleh nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap, pengolahannya dan pemasarannya yang sangat sederhana. Tradisional ya. Ya, yang jauh tertinggal dibanding negara-negara lainnya. Iya, dan para ahli-ahli perikanan masih dapat dihitung jari lah, atau 1-2 orang saja. Nah, hanya beberapa yang memperoleh pendidikan di Jepang dan pendidikan di Australia, dan banyak pada situasi pendidikan di Indonesia ini umumnya melanjutkan sistem pendidikan Belanda pada saat itu. Betul. Yakni tidak diarahkan untuk mencetak tenaga pelaksana yang terampil di bidang usaha. Demikian juga di dunia perikanan. Nah, melihat pada hal tersebut, Dr. Aziz Saleh memberikan tugas kepada Insinyur Susilo Harjo Prakoso selaku staf menteri untuk membentuk pendidikan khusus kenelayanan pada saat itu. Nah, guna mencetak tenaga kerja yang baik, yang efisien, yang lebih bermutu pada saat itu, karena pada saat itu nelayan-nelayan hanya menggunakan alat tangkap dan kapal-kapal sederhana pada saat itu ya. Nah, untuk terutama di bidang usaha untuk memajukan perikanan di Indonesia. Terus berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 7 September 1962 akhirnya ditetapkan pendidikan perikanan dalam lingkup LPUP. Apa itu? Yaitu Akademi Usaha Perikanan. Jadi dulu sebelum STP dulu AUP dulu. AUP dulu ya. Akademi Usaha Perikanan. Dengan rektor pertamanya Dr. Rustam Singgi. Pada saat itu terdapat 3 jurusan, yakni pertama teknologi penangkapan, 2 teknologi perikanan, dan 3 ekonomi perikanan. Nah, karena masih kurangnya fasilitas pengajar di AUP atau ahli usaha perikanan, maka jurusan yang ada di angkatan pertama hanya memiliki 3 jurusan. Nah, pada angkatan ke-11 ditambahlah jurusan lagi, yaitu mesin perikanan. Pada tanggal 6 Mei 1983, Diklat AUP disahkan sebagai program D3 atau Diploma 3. Selaras dengan jalannya pembangunan dan melesatnya pembangunan pada Diklat AUP ini, statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, pada saat itu dari Diklat AUP menjadi Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, pada tanggal 18 Maret 1993 langsung ditetapkan menjadi Diploma 4. Darinya Diploma 3 menjadi Diploma 4. Nah, begitu, Pak. Pada tahun 2004, Sekolah Tinggi Perikanan bertambah jurusan, yakni jurusan Penyuluhan Perikanan yang berada di Cikaret, Bogor. Nah, dengan semakin banyaknya alumni lulusan Sekolah Tinggi Perikanan, tuntutan zaman ke arah profesionalisme, maka pada tahun 2019 dibuka program Pasca Sarjana. Dibuka program Pasca Sarjana pada tahun 2009. Nah, itulah sejarah singkat mengenai sesingkat-singkatnya, dan semoga mudah dicermati gitu mengenai Sekolah Tinggi Perikanan dari awal dibentuknya hingga pada saat ini.
Iya, benar juga ya. Sebelum kita mengetahui apa itu Sekolah Tinggi Perikanan, alangkah baiknya tadi kita mengetahui sejarahnya ya. Nah, di sini kita sudah menjelaskan sejarah-sejarahnya ya kan. Nah, kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, bisa di kolom komentar aja, langsung di komen apa aja. Kak, gimana sih cara masuk Sekolah Tinggi Perikanan? Sekarang nih banyak-banyak yang udah mau masuk kuliah kan. Ini salah satu sebagai apa namanya? Informasi apa sih Sekolah Tinggi Perikanan tuh. Iya. Dan kalau mau tahu cara masuk Sekolah Tinggi Perikanan, komen sebanyak-banyaknya. Kami berdua akan buat caranya lagi tipsnya. tips-tipsnya atau cara-cara masuk Sekolah Tinggi Perikanan apa aja yang harus dipersiapkan begitu ya. Nah, kalian juga jangan lupa, kalian juga harus mempersiapkan diri, memperbanyak pengetahuan tentang instansi perguruan tinggi kedinasan yang akan kalian tuju tentunya ya. Apalagi sebenarnya di bidang perikanan ini sangat dibutuhkan karena di Indonesia tuh kebanyakannya laut kan. Iya, karena di Indonesia ini potensi laut itu sangat besar. Apalagi pada zaman sekarang, Indonesia adalah poros maritim dunia. Itu sangat diperlukan banyaknya tenaga kerja di bidang kemaritiman maupun di bidang kelautan dan perikanan. Yang ahli tentunya kan? Yang ahli tentunya. Nah, di selain itu juga kita juga dibimbing untuk menjadi kader-kader perikanan yang profesional. Nah, untuk memajukan di bidang kelautan dan perikanan ya. Apalagi di bidang usaha ya. Di bidang sekarang usaha. ada lagi yang baru kan di STP. Kalau penasaran ya masuk sini lah. Iya, pokoknya selain kita di akademi, kita juga diberi ilmu tentang usaha perikanan gitu, yang di zaman milenial seperti inilah. Iya, benar sekali. Jadi kalian yang ingin meneruskan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan, jangan lupa ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian tentunya, agar teman-teman kalian juga tahu. Apalagi yang mau masuk Sekolah Tinggi Perikanan nih, wajib di-share. Wajib share and subscribe, like and comment. Oke. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya nih yang ada di bawah, biar kalian tahu akan video barunya kan tentang STP. Biar kalian lebih tahu duluan tentunya. Oke. Saya Azhari, saya Aden. Jalani Dita, Sarfa Jivitam, Laut Sumber Kehidupan.